hari ini adalah tentang aplikasi dari turunan ya, aplikasi dari turunan pertama dan turunan kedua khususnya untuk mencari nilai maksimum dan minimum, tapi bukan hanya maksimum dan minimum fungsi gitu, tapi bagaimana kita menerapkannya dalam permasalahan yang ada di dunia nyata. Perbedaannya apa? Ya, tentu dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada saat kita mencari nilai maksimum dan minimum, kita menggunakan domain yang sudah diberikan pada soal gitu ya, pada soal atau masalah yang memang didapat. Sebagai contoh, jika diberikan batas gitu, selang tertentu, fungsinya dibatasi selang tertentu, tentu itu nanti akan menjadi salah satu titik kritisnya. Tapi jika tidak diberikan batasan dalam selang tertentu, maka kita melihat domain fungsinya itu dalam domain naturalnya. Domain naturalnya maksudnya apa? Ya berarti di mana aja sih nilai-nilai X-nya yang menyebabkan fx-nya terdefinisi. Seperti tidak boleh terdapat pembagian dengan 0, atau jika ada akar berarti tidak boleh ada nilai negatif di dalam akar. Mungkin dalam logaritma natural, di dalam logaritma naturalnya itu harus positif gitu ya, dan lain-lain. Fungsi bergantung pada fungsi yang dimiliki. Nah, dalam permasalahan di dunia nyata, nanti akan ada batasan-batasan lain yang mungkin lebih banyak gitu ya dibandingkan batasan fungsinya secara natural, ya khususnya yang terkait domain. Begitu juga terkait kodomainnya, yang diperlukan di dalam permasalahan dunia nyata mungkin berbeda dengan kodomain fungsinya secara umum. Gitu. Misalnya, kita ingin menghitung berapa sih jumlah populasi maksimal gitu dalam sebuah kota. Nah, tentu bergantung pada fungsinya seperti apa ya. Dalam hal ini kodomainnya tentu nggak mungkin negatif kan fungsinya. Nilainya nggak mungkin negatif. Nanti yang menjadi kodomain nilai hasil fungsinya harus selalu positif. Karena ya gimana populasinya negatif, ya saya nggak tahu, atau misalnya kalau dianggap dalam cerita dunia zombie-zombian gitu ya, lebih banyak zombinya daripada orang ya, atau gimana. Oke. Terus apa lagi? Ya kemudian terkait dalam kodomainnya, bisa jadi nanti nilai maksimum dan minimum yang sudah kita dapatkan menggunakan metode-metode yang sudah kita bahas minggu-minggu lalu, misalnya apa? Yang kita cek pakai cari dulu titik kritis, termasuk titik singular, titik stasioner, titik batas gitu ya. Lalu kita gunakan uji turunan kedua untuk mengecek apakah maksimum atau minimum atau menggunakan kemonotonan. Nah, titik-titik ekstrim yang sudah kita dapatkan dengan metode itu bisa jadi malah tidak memenuhi gitu persyaratan yang ada di dalam masalah dunia nyata yang nanti akan kita cari solusinya. Dan pada saat kita mau menyelesaikan permasalahan dunia nyata ini, yang kita lakukan adalah kita harus terjemahkan dulu apa yang kita miliki dari permasalahan tersebut ke dalam bahasa matematika. Kalau waktu SMA mungkin yang suka dilakukan adalah menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Nah, itu tuh sebetulnya menerjemahkan antara permasalahan dunia nyata ke dalam bahasa matematika. Gitu. Nah, maka dalam penyelesaiannya, kita tidak cukup mendapatkan nilai maksimum minimum saja, tapi juga harus kita terjemahkan kembali gitu ya, dari bahasa matematika ke bahasa manusia gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas tes awalnya ya. Oke, kita lihat.
Ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, nanti domain dan kodomain fungsi yang dikenakan dalam permasalahan dunia nyata mungkin nanti akan berbeda gitu ya, batasannya lebih banyak dibandingkan dengan domain dan kodomain fungsinya secara umum. Jadi pernyataan ini tidak tepat ya, tidak selalu sama, mungkin berbeda. Itu enggak nih kunci jawabannya? Oke. Nah, ini pernyataannya salah. Berikutnya, ada yang kebagian nomor itu? Oke, nostalgia masa fisika ya. Rasanya ini sudah saya tuliskan juga di dalam modul, jadi kalau udah baca sih harusnya tahu ya. Atau yang masih ingat masa-masa indah dengan fisika ya. Jarak horizontal maksimum yang ditempuh oleh gerak parabola dicapai jika objeknya dilempar dengan sudut 45 derajat. Ini betul ya. Ini berkaitan dengan gerak parabola itu kan ada bentuknya melengkung, terus kita punya energi potensial, energi kinetik, lalu dipecah gitu ya dalam bentuk vertikal dan horizontal. Terus gimana? Nanti dengan menggunakan turunan pertama, kita dapat menghitung objek maksimalnya itu sudut yang menyebabkan jarak horizontalnya maksimum adalah 45 derajat. Ini pembahasan di fisika. Jadi ya ini adalah jawaban yang benar harusnya. Oke. Soal ketiga. Ya, ini kita mengingat kembali apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Bagaimana cara kita bagaimana cara kita melakukan uji turunan kedua gitu ya pada Maple. Bagaimana cara kita mencari turunan keduanya? Jadi jika kita punya titik stasioner untuk sebuah fungsi fx, kalau mencari turunan keduanya, kita cukup mengetikkan f double aksen dalam kurung C. Betul nggak? Sepertinya betul ya. Oke. Sekarang nomor berapa? Keempat ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan juga gitu ya, bahwa setelah kita mendapatkan nilai maksimum dan minimum fungsi, ini mesti dicek lagi apakah betul memenuhi solusi yang diminta gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Jadi kita harus diinterpretasikan dulu ini artinya apa, gitu ya. Kembalikan ke dalam bahasa manusia gitu. Ini pernyataan yang benar harusnya. Oke, kunci jawabannya sesuai. Sekarang nomor berapa ya? 5. Baik. Pada gerak parabola, turunan fungsi hanya dapat digunakan untuk menghitung jarak vertikal maksimum. Enggak ya, tadi kan di soal sebelumnya juga udah ada pernyataan yang benar bahwa kalau kita mau melempar dengan jarak horizontal yang maksimum, sudutnya adalah 45 derajat. Jadi kita dapat menghitung bukan cuma jarak vertikal maksimum, tapi jarak horizontal maksimum juga. Jadi ini pernyataan yang salah. Oke, sesuai ya. Mana tadi? Yang ini sekarang ya. Nah, tadi juga sudah saya sebutkan, pada proses pencarian nilai maksimum dan minimum pada permasalahan di dunia nyata, titik ekstrim yang kita dapatkan menggunakan metode-metode yang sudah kita bahas minggu-minggu lalu itu ya belum tentu memenuhi kondisi yang didapat yang diminta gitu ya oleh permasalahan yang kita punya. Misalnya bisa jadi kita ingin mencari titik minimum dari suatu fungsi, tapi pengen titiknya itu harus selalu positif gitu, atau fx-nya harus selalu positif.
Nah, ternyata kalau kita hitung berdasarkan fungsinya aja, titik ekstrimnya itu didapat nilai ekstrimnya itu didapat negatif gitu. Padahal kondisinya yang diminta harus positif. Ya, jadi belum tentu memenuhi kondisi yang disyaratkan gitu di dalam permasalahannya. Jadi ini adalah pernyataan yang betul. Oke, ini sesuai ya kunci jawabannya. Kita ke bawahkan lagi ya. Oke, titik stasioner pada Maple. Bagaimana kita mencari titik stasioner pada Maple? Ya, minggu kemarin kita sudah mencoba untuk mencari titik stasioner. Kita cari turunan pertama fungsinya, terus kita buat sama dengan 0 dan cari solusinya pakai solve. Ini pernyataan benar. Oke. Lalu, nah ini ya. Oke, untuk apa saja kita menggunakan turunan? Ya, dalam menggambarkan grafik fungsi, kita dapat menggunakan turunan untuk mengetahui kemonotonan, ya. Jadi apakah fungsinya naik atau turun, menggunakan turunan pertama. Kemudian kita juga dapat mencari tahu kecekungan fungsinya, ya, apakah cekung ke atas atau ke bawah, menggunakan turunan kedua. Singularitas apa sih? Kita dapat mencari titik singular dari sebuah fungsi, yaitu kita cari kapan turunannya tak terdefinisi. Jadi ini bukan salah satunya ya, tapi salah tiganya gitu. Mungkin harusnya saya tulisnya di antaranya. Tapi ya ini memang termasuk yang dapat kita hitung menggunakan turunan fungsi. Jadi ini pernyataan yang benar harusnya. Oke. Sampai mana tadi? Sekarang ini ya. Proses pencarian nilai maksimum dan minimum pada permasalahan di dunia nyata selesai pada saat kita menemukan jenis titiknya, jenis titik ekstrim maksudnya ya, jadi maksimum atau minimum atau titik belok menggunakan uji turunan kedua. Belum selesai ya, seperti tadi sudah saya sebutkan, kita harus menginterpretasikannya dulu hasil yang kita dapat dengan permasalahan yang akan kita cari solusinya. Jadi ini belum selesai. Ini pernyataan yang salah. Oke. Sampai mana tadi? Nah, sekarang ini ya. Salah satu penerapan turunan pertama dan kedua adalah untuk mencari nilai maksimum minimum di permasalahan fisika. Betul lah ya. Jadi tentang gerak parabola. Oke. Sampai mana tadi? Nah, ini ya. Semua nilai maksimum dan minimum yang didapatkan dari titik stasioner dan uji turunan kedua akan menjadi solusi bagi masalah penerapan di dunia nyata. Seperti tadi sudah disebutkan, ini belum tentu ya, belum tentu semua nilai maksimum minimum yang didapatkan akan menjadi solusinya. Harus diinterpretasikan dulu, terus kita cek kembali apakah persyaratan yang sudah diberikan di dalam masalah ini dipenuhi oleh nilai maksimum dan minimum yang kita dapat. Jadi ini adalah pernyataan yang salah. Oke. Berapa soal lagi nih? 3 lagi ya.
Turunan pertama dan kedua dari suatu fungsi dapat selalu digunakan untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Selalu belum tentu ya. Jika kita punya fungsinya berbentuk fungsi linier, misalnya apa? Misalnya fungsi X sama dengan 2. Turunan pertamanya apa? 0. Turunan keduanya 0. Gitu ya. Gimana cara kita cari nilai maksimum minimumnya? Ya, nggak ada gitu. Kemudian misalnya untuk fungsi-fungsi yang tidak memiliki turunan ya, baik turunan pertama, mungkin turunan pertamanya ada, turunan keduanya nggak ada. Atau dari turunan pertamanya juga nggak punya gitu. Nah, berarti ini nggak bisa kita pakai turunan pertama dan kedua untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Lebih lanjut, jika kita punya titiknya hanya berupa titik ujung selang gitu ya, ini kan nggak bisa kita cek jenis titik ekstrimnya menggunakan pakai turunan pertama bisa ya, tapi kita nggak bisa pakai uji turunan kedua. Jadi ini adalah pernyataan yang salah ya, karena tidak selalu. Gitu. Ya ini ya sekarang. Yang mana? Oh yang ini dulu. Turunan tidak dapat digunakan untuk mengetahui bentuk grafik suatu fungsi. Wah, ini jelas salah ya. Minggu kemarin kita sudah bahas bahwa fungsi ini, jika kita cari turunan pertamanya, ini menyatakan apakah fungsinya naik atau turun ya, dari turunan pertamanya. Kemudian dari turunan kedua, kita dapat mengetahui kecekungan dari suatu fungsi. Menggunakan kemonotonan dari kecekungan ini, kita dapat membayangkan sebetulnya bentuk grafik suatu fungsinya nanti akan seperti apa. Tuh. Jadi ini adalah pernyataan yang salah. Ya, soal terakhir. Untuk menuliskan fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x min 5 sebagai fungsi pada mapel. Bagaimana cara kita mengetikkan perintahnya? Oke, hati-hati. Dalam mapel, kita punya dua cara untuk menuliskan fx-nya. Ya, yang pertama sebagai fungsi, yang kedua adalah sebagai istilahnya symbolic expression. Sebagai symbolic expression, kita tidak dapat nanti menghitung misalnya F3 kita hitung dengan mengetikkan F dalam kurung 3. Nah, kenapa? Karena sebagai di dalam mapelnya dia tidak dianggap sebagai fungsi. Kalau mau ngetik fungsi, kita harus mendefinisikannya dalam bentuk pemetaan gitu ya. Jadi F.2 X panah terus apa? Ininya ya, bentuk fungsinya seperti apa. Nah, yang dituliskan di sini ini adalah sebagai symbolic expression, bukan sebagai fungsi. Itu meskipun pengetikan ininya sih udah betul ya, udah sesuai. Jadi ini pernyataan yang salah. Gitu. Gimana? Udah pada tahu nilainya? Udah keluar kan ya kalau nilai mah langsung setelah selesai setelah selesai mengerjakan awalnya ya. Baik, seperti itu untuk pembahasan tes awal. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini teh kalau nggak salah ada 14 soal ya, masing-masing kebagian 10, saya nggak tahu yang mana aja dapatnya. Baik, saya gantikan dulu, saya stop dulu screen sharing-nya. Yang akan kita bahas hari ini ya tadi penerapan
penerapan turunan pertama dan kedua di dalam permasalahan dunia nyata. Mungkin sebelumnya saya mau ini dulu mengingatkan bahwa di awal praktikum ya, waktu awal praktikum perjanjian kita apa? Kehadiran dihitung dari pengumpulan latihan ya. Perlu saya ingatkan kembali juga bahwa di dalam praktikum kehadiran minimal ada 80%. Jadi karena kita hanya punya 10 kali pertemuan, batas kehadiran minimumnya adalah 8 kali pertemuan. Tolong berhati-hati, saya lihat sudah ada beberapa orang yang mengumpulkan tugasnya. Ini kan udah tugas keberapa? Ini pertemuan ke-8 ya, kita sudah punya 7 kali tugas. Saya lihat sudah ada beberapa yang tugasnya bolong 4 dan bolong 3. Yang bolong semua juga ada sih. Mungkin saya ini aja ya. Saya sebutkan saja gitu ya. Nanti silakan hubungi hubungi aslabnya masing-masing ya. Aslab yang menjadi tutornya. Ini pada datang nggak tapi? Nanti saya sebutkan. Untuk kelas apa? Untuk kelas A yang pengumpulannya kurang, Ahmad Yusuf Nur Rahman. Ini dari awal memang nggak pernah ikut kayaknya. Saputra sudah 3 kali ini tidak mengumpulkan. Silahkan kontak aslabnya ya. Apakah diperbolehkan menyusul? Yang nggak ada itu tugas 1, 5, dan yang terakhir, yang 7. Ada ya, Saputra? Kemudian untuk yang kelas B, yang udah bolong 4, Tresna, Aldi, ada nggak? Tresna dan Aldi dari tugas 4, 5, 6, 7, ini tidak mengumpulkan. Kemudian Ihsan Ramdhani juga bolong 4 ya, tugas 1, 2, 3, 4. Ini nggak ada, nggak masuk. Tolong dikoreksi kalau mereka sudah mengumpulkan tugas-tugas yang saya sebutkan tadi. Betul nggak? Oke, kalau merasa sudah mengumpulkan, boleh kontak saya atau kontak ke aslab yang jadi penanggung jawabnya ya. Sayang kan praktikumnya udah ikut sekian pertemuan, ternyata nggak boleh ikut ujian. Gitu. Ya. Oh ya, dan praktikum itu nggak bisa diambil waktu semester antara ya. Kalau praktikum hanya bisa diambil di semester reguler gitu. Jadi ya kalau bisa sih tidak usah mengulang. Ya. Oke, kita akan bahas materinya ya. Oke. Baik. Di sini ada berbagai macam permasalahan ya yang dapat kita gunakan dalam aplikasi turunan di dunia nyata. Pada dasarnya semua permasalahan mencari maksimum minimum gitu ya, masalah optimasi itu dapat kita selesaikan menggunakan turunan ya, baik turunan pertama maupun turunan kedua. Bedanya adalah mungkin di dalam masalah yang lebih advance, permasalahannya adalah ya kalau yang sudah kita
bahas kan tools-nya adalah bagaimana mencari bagaimana mencari nilai maksimum dan minimum fungsi satu variabel, kemudian tidak diberikan kendala ya. Dalam hal ini paling diberikan batas selangnya gitu ya, batas domainnya, tapi masih cukup sederhana. Jadi kita dapat selalu mencari dapat selalu mencari nilai maksimum dan minimum permasalahan tersebut menggunakan turunan pertama dan juga mungkin turunan kedua gitu untuk memeriksa apakah itu menjadi nilai maksimum atau minimum atau mungkin tidak keduanya. Nah, nanti pada saat sudah mempelajari kalkulus perubahan banyak gitu ya, nanti akan lebih banyak lagi masalah yang dapat diselesaikan. Karena kalkulus perubahan banyak itu kalau misalnya kita punya permasalahannya dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel. Itu nanti menggunakan turunan parsial ya, nanti disebutnya di kalkulus perubahan banyak. Begitu juga mungkin lebih jauh lagi selain fungsinya nanti didapat batasan domainnya itu berupa persamaan atau ketidaksamaan. Jadi bukan cuma batasan selangnya aja nilai x-nya dari sini sampai sini gitu ya. Nah, tapi mengikuti persamaan tertentu. Tuh. Itu nanti bahasnya di kalkulus perubahan banyak. Lebih jauh lagi kalau nanti ada beberapa persamaan yang beberapa fungsi yang harus dicari nilai maksimum minimumnya sekaligus gitu ya, sistem persamaan. Nanti ada lagi yang namanya sistem persamaan diferensial. Persamaan diferensial ya nanti itu akan dibahas di PDB maupun PDP, kuliah persamaan diferensial biasa maupun persamaan diferensial parsial. Tapi tetap semuanya itu akan berkaitan dengan turunan yang sudah kita bahas di sini ya, dibahas di dalam kuliah kalkulus diferensial, baik di praktikumnya maupun dengan Bu Onoy gitu ya di kelas. Betul kan ya sama Bu Onoy kuliahnya? Jadi ya tolong tidak dilupakan ya, yang namanya turunan sampai lulus nanti. Bahkan setelah lulus kuliah PDB pun ini masih tetap akan diujikan pada saat ujian komprehensif ya, untuk biar bisa ikutan sidang. Nah, kita dapat menerapkan pencarian nilai maksimum minimum ini ya ada di berbagai masalah sih ya. Misalnya di sini yang dibahas adalah untuk bidang fisika dan bidang ekonomi. Kembali lagi yang harus kita ingat adalah pertama kita terjemahkan dulu dari permasalahan yang kita punya di sini ke dalam bahasa matematika. Artinya apa? Ya kita menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan gitu. Nanti kalau sudah dapat solusinya secara matematika jangan lupa dikembalikan lagi ke dalam bahasa manusia ya. Kenapa? Karena misalnya waktu KKL diminta tolong dong cari supaya produksinya paling banyak tuh nilai jumlah modal yang harus saya simpan ini berapa gitu. Terus ngejawabnya, oh iya biar fx-nya maksimum, nilai x-nya itu mesti sekian. Gitu ya. Nanti nggak ngerti, ini apaan kok ada fx dan ada x-nya gitu. Padahal kan yang ditanyain jumlah modal dan produksi maksimum gitu ya. Nah, jadi jangan memberikan jika yang ditanya adalah pertanyaannya dalam bahasa manusia, dijawabnya dengan bahasa manusia juga gitu ya, jangan pakai bahasa matematika. Kan nggak semua orang juga mungkin paham ya dengan bahasa yang digunakan dalam menghitung-hitung gini, gitu ya. Oke, ya ini kalau di fisika SMA ya misalnya untuk menghitung tadi nilai maksimum dari graf parabola.
jarak horizontalnya itu rumusnya kayak gini, X sama dengan V0 sin 2 alfa per G. Masih ingat nggak ini teh apa? Alfa teh ininya ya? Alfa teh apa? X itu jarak horizontalnya, V0 adalah kecepatan awal, alfanya adalah sudutnya, G-nya apa? G-nya itu kecepatan gravitasi ya, kecepatan gravitasi. Nah, ini nanti kalau kita turunkan terhadap alfa, ini dicari. Ini dicari titik stasionernya, jadi dicari turunannya terhadap alfa. V0 per G-nya kan sebagai konstanta ya. Terus turunan sin 2 alfa adalah min 2 alfa min 2 cos 2 alfa. Buat sama dengan 0 nanti didapat alfanya adalah ini apa namanya? 45 derajat ya. Ya enggak? Ya, karena kan nanti cos 2 alfa akan sama dengan 0. Cos yang 0 itu 90 derajat, maka 2 alfa 90 derajat, alfanya 45 derajat. Saya kalau ngomong gini kebayang nggak sih? Atau harus sambil ada coretannya? Ini ya. Graf parabola teh nu kumaha teh? Panahnya kebalik. Nah, apa ada yang nyolek? PH. Ya. Kan kayak gini ya biasanya teh. Terus ada parabolanya. Apakah saya bisa membuat garis lengkung? Oh, nggak bisa. Aduh, saya bernostalgia 18 tahun yang lalu. Maaf lebih. Gimana sih ini teh? Biasanya kan ada meriamnya gitu ya. Terus ada peluru ditembakkan, tuing gitu ya. Nanti akan seperti ini. Ini alfanya. Terus apa? Nanti ada energi sesuatu, saya nggak ingat. Tapi intinya dalam menghitung jarak ini, X-nya sama dengan, apa tadi? X-nya sama dengan V0 sin 2 alfa. Oke. V0 sin 2 alfa. Oke. Tuh. Oh ya, ini ada kecepatan awalnya ya, pada saat ditembakkan ada V0-nya. Terus apa? Kita mencari jarak maksimum jarak horizontal maksimum. Ini kita cari titik stasionernya ya, dx d alfa sama dengan 0. V0 dan G-nya adalah konstanta. Turunan dari sin 2 alfa adalah 2 min cos 2 alfa. Ini sama dengan 0. Berarti min cos 2 alfa sama dengan 0. Cos 2 alfa-nya sama dengan 0. Cos 2 alfa sama dengan cos 90 derajat ya. Supaya mudah mengingatnya sih, biasanya saya membuat tabel seperti ini. Oh, harusnya pakai warna lain ya, biar nggak pacorok. Ini sin cos tan 0 pi per 2 pi min 3 pi per 2 pi, nanti ke bawahnya diulang lagi dan ke atasnya diulang lagi. Ini 010 tah hingga diulang lagi 010 tah hingga, tapi yang ini negatif. Nanti tinggal mengulang aja ke bawahnya gitu ya. Oke, jadi 2 alfa sama dengan 90 derajat, alfanya adalah 45 derajat. Gitu ya. Ini akan menjadi
maksimumnya. Kalau nggak percaya, kita cari turunan keduanya. Double aksen gitu ya, terhadap alfa. Turunan pertamanya yang mana? Yang ini kan ya. X aksennya adalah 2 min 2V0 per G cos 2 alfa. Kalau kita turunkan ininya tetap sebagai konstanta ya, min 2V0 per G. Kali turunan dari cos ada 2 sin 2 alfa. Substitusikan kalau 45 derajat, berarti ini kan min 2V0 per G. 2 sin 2 kali 45 derajat. Sinus 90 derajat itu adalah 1. Hasilnya min 2, min 4 V0 G. Gitu. Negatif ya, karena kecepatan awal kan nggak mungkin negatif terus. Percepatan gravitasi juga nggak mungkin negatif. Ini selalu positif, ini juga selalu positif. Akibatnya ini selalu negatif. Uji turunan kedua menyatakan apa? Kalau turunan keduanya negatif, maka ini akan menjadi titik maksimum. Seperti itu. Ya. Ya, mari kita bahas masalah lain. Ini penerapan yang lainnya ya, misalnya dalam prediksi temperatur. Oke, katanya apa? Jadi, kata situs worldclimate.com katanya perkiraan suhu udara rata-rata di New York itu mengikuti fungsi ini. Saya lupa ini tahun berapa ya. Ini fungsi yang memang betulan ya. Sebentar, kakak sudah di Kotret? Ada. Ups, Mama. Yang berapa ya? Ya, ini anak saya lagi ulangan harian. Maaf. Kemudian, oke, ini adalah suhu mungkin yang didapat menggunakan fungsi suhu ini didapat menggunakan ini ya pemodelan statistik sepertinya kayak regresi gitu ya. Terus didapatkan suhunya seperti ini. Tapi kita lihat ada syaratnya ya. T-nya ini adalah suhu dalam Fahrenheit. Kemudian X-nya, kalau X-nya 1 ini artinya pertengahan bulan Januari. X-nya 2 pertengahan bulan Februari dan seterusnya. Nah, nanti mengikuti seperti ini ya, perubahan suhu dalam 1 tahun. Gitu. Nah, kemudian kita ingin tahu suhu yang paling panasnya kapan dan suhu yang paling dinginnya kapan. Hanya saja di sini perlu kita perhatikan berarti apa? Domain dari fungsinya, nilai-nilai X-nya tidak mungkin negatif. Kenapa? Ya kalau negatif gimana dong? Berarti mundur ke tahun sebelumnya gitu ya. Nah, padahal ini hanya untuk 1 tahun saja. Kemudian nggak mungkin lebih dari 12,5. Kenapa? Karena yang X12 itu melambangkan pertengahan bulan Desember. Gitu ya. Jadi kalau sampai akhir bulan Desember banget ya 12,5. Gitu ya. Dan mulainya bukan dari 0 juga ya, tapi dari setengah berarti X-nya. Jadi ini batasan domainnya. Jadi pada saat kita ingin mencari nilai maksimum dan minimumnya, tentu kita dapat menggunakan titik stasioner dan juga titik batas ya, titik ujung selang. Titik ujung selangnya berapa? Mulai dari setengah dan 12,5. Gitu ya. Nah, setelah dihitung-hitung, cari turunannya,
Ini fungsinya fungsi polinom, jadi harusnya nggak terlalu repot ya mencari turunannya. Yang repot adalah mencari titik stasionernya, pakai fungsi solve aja di Maple. Didapat ternyata 3 buah titik. Pertama, untuk X1 adalah 1,3, kemudian X2-nya adalah 7,3, dan X3-nya adalah 13,394. Gitu. Kalau pakai uji turunan kedua, nanti kan didapat ternyata X1 dan X3 merupakan titik minimum lokal. Ya. Jadi nilai turunan keduanya di saat X1 dan X3 ini turunan keduanya positif. Dan pada saat X2, turunan keduanya itu negatif. Maka X1, X3-nya titik minimum lokal, X2-nya maksimum lokal. Nah, tapi kan tadi lagi ya, mana yang tidak termasuk ke dalam solusi dari masalah yang kita punya. Tadi batasan X-nya ini nggak mungkin masuk. Kenapa? Ya bulannya aja cuma ada 12 kok. Berarti yang 13,3 sekian ini nggak bakalan kita masukkan ke dalam solusi yang kita punya. Nah, lebih jauh, mungkin kita perlu lihat juga bedanya antara kalau kita lihat dari ininya, kalau kita lihat dari kemonotonannya, dari bentuk grafiknya, pada saat setengah sepertinya sih lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat X1-nya ini 1,38 ya. Ini yang 1,38-nya. Ini yang 7,318. Jadi ini sekitar bulan apa ya? Pertengahan antara bulan Juli dan Agustus, mungkin akhir bulan Juli atau awal Agustus ya, di sini 7,3 akhir Juli ya harusnya. Nah, ya ini kan nggak masuk, tapi mungkin yang perlu kita bandingkan adalah pada saat titik ujung di sini, titik ujung selang yang kita punya di sebelah kanan, pada saat X-nya 12,5, nilainya lebih tinggi apa lebih rendah dibandingkan dengan titik minimum lokal yang kita punya di sini. Tuh. Biasanya ini saya belum melihat juga nih untuk 12,5 hasilnya lebih tinggi apa lebih rendah. Boleh ya dicoba di Maple. Gitu. Bandingkan antara titik ujung selangnya ini pada saat X-nya 12,5, Fx-nya apakah lebih tinggi atau lebih rendah dengan ini. Apakah solusi ini masuk akal? Ya, karena ini kan ceritanya di New York, jadi negara 4 musim. Maksimumnya berapa nih? Ini sekitar 80 derajat Fahrenheit ya, nggak terlalu sekitar 30 sekian derajat Celcius. Ininya berapa? 20. Maaf. 30 sekitar 32-33 derajat Fahrenheit. Ya, ini kalau di dalam Celcius sepertinya sudah mendekati 0 ya, mendekati 0 derajat Celcius. Gitu. Pada saat musim salju ya di sini. Gitu. Jadi solusi yang kita dapat di sini ternyata tidak semuanya masuk ke dalam tidak termasuk ke dalam solusi masalah yang akan kita selesaikan. Oke. Contoh lain. Nah, ini dalam prediksi gerhana matahari. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu pada bulan Juni tahun 2001 katanya di Afrika ini terjadi gerhana matahari total. Jam berapa ya, sekitar jam seginilah ya, jam 12 sampai jam 1 GMT. GMT apa? Ada yang tahu? Greenwich Mean Time apa gitu, Bu? Ya, betul. Greenwich Mean Time. Kalau Indonesia apa? GMT plus 7 ya. Iya, Bu.
Nah, kalau di Afrika saya nggak tahu jam berapa ya. Tapi pusat gerhana itu apa? Jadi pada saat si mataharinya, kalau gerhana matahari total berarti betul-betul tertutup gitu ya mataharinya. Kan itu mataharinya gerak, bulannya gerak, buminya gerak. Jadi nggak stuck di satu tempat gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia kan kita bisa pada saat satu kota kita bisa melihat perubahannya dari mulai si mataharinya mulai tertutup gitu ya sampai tertutup sempurna terus nanti kebuka lagi gitu ya. Nah, tapi di sini melihat posisi kota-kota tempat si gerhananya itu tempat mataharinya tertutup sempurna. Jalurnya mengikuti fungsi ini. Ya, ini permasalahannya betulan ya, saya nggak ngarang fungsinya. Mengikuti jalurnya seperti ini. Terus X-nya apa? X-nya ini adalah posisi garis bujur timur dan Fx-nya adalah posisi garis lintang selatan. Yang manakah ini? Garis bujur itu garis yang bentar. Ya betul, garis bujur itu garis yang ke atas bawah. Lintang itu yang ke samping ya. Mengikuti ekuator, cuma ada di bawahnya. Nah, oke, dalam hal ini kita perlu pengetahuan dulu terkait garis lintang dan garis bujur. Mudah-mudahan masih pada ingat ya. Saya coret-coret. Oh ya, saya bisa menggambar lingkaran. Oke, garis lintang teh yang gimana yang gini ya? Gini. Terus gini. Ya, guru geografi saya di SMP mengingatkan bahwa yang mana garis lintang dan garis bujur, caranya adalah dia berdiri di depan kelas dan bertanya, kamu tahu apa itu garis lintang? Nih, lihat kumisnya melintang, gitu ya. Si bapaknya kebetulan berkumis, sama seperti kumis, garis lintang itu yang bentuknya horizontal. Ya, dan untuk menjelaskan garis bujurnya, dia berbalik terus nungging di depan kelas buat memperlihatkan ya garis bujur itu seperti apa. Berkesan sekali. Oke. Ini garis bujurnya. Ada bujur timur dan bujur barat. Oke. Kalau yang namanya garis lintang, di sini kan 0 derajat ya pada saat khatulistiwa. Ke atasnya namanya lintang utara, semakin ke atas semakin besar ya ukurannya. Semakin ke atas ini semakin besar lintang utaranya. Kalau semakin ke bawah ini juga semakin besar, tapi disebutnya lintang selatan. Tuh. Bujur barat, bujur timur kurang lebih sama. Cuma saya nggak tahu batas nolnya di mana ya. Ya gitulah. Oke. Tapi yang kita perlukan ini ya. Kenapa? Karena dalam permasalahan yang kita punya, ini kan posisinya Fx-nya adalah garis lintang selatan. Tapi yang ingin dicari adalah koordinat yang paling utara yang dilalui oleh jalur pusat gerhana. Gitu. Kembali lagi. Jika kita melihat posisi lintang selatan itu kan semakin ke bawah, semakin ke selatan nilainya semakin besar. Jadi kalau kita ingin mencari koordinat yang posisinya paling utara, sebetulnya kita mencari nilai minimum dari fungsinya. Gitu.
Fungsinya apa tadi? Fx-nya sama dengan apa? Akar dari 138. Oh, enggak betul. 1381 min 5,025 kemudian ditambah 0,2902 x kuadrat. Gitu. X-nya ini adalah derajat dalam posisi ininya ya, posisi bujur timurnya. Fx-nya adalah derajat lintang selatan. Jadi jika kita ingin mencari koordinat paling utara, kita mencari Fx minimum. Itu. Kenapa justru minimum? Ya karena semakin ke bawah nilainya semakin besar. Kalau nilai maksimum justru lebih selatan. Terus cara nyarinya gimana? Ya ini kan nggak ada batasan ininya ya. Batasan apa namanya? Selangnya. Tentu di sini ada domain naturalnya. Kita harus pastikan bahwa nilai yang ada di bawah akar ini tidak negatif. Nah, tapi dalam hal ini berarti kita dapat menggunakan titik stasioner aja. Kita cari F aksennya. Itu F aksennya apa? Ini teh sama dengan 138,1 min 5,025 X plus 0,2902 X kuadrat pangkat setengah. Turunannya jadi apa ya? Setengah kali 1381 min 5025. Enggak ya, ini jadi 0 ya diturunkan. Salah, ini 0 karena nggak ada X-nya. Kemudian dikurangi 5,025 ditambah 2 kali 0,2902 X. Pangkat min setengah. Sebentar. Salah saya. Bukan ini ya. Ininya betul. Tadi kita tulis lagi 138,105,025 X ditambah dengan 0,2902 X kuadrat pangkat min setengah, kalikan lagi turunan di dalamnya yaitu min 5,025 ditambah 2 kali 0,2902. Gitu. Betul ya? Mencari turunannya. Ini kalau ini kita misalkan sebagai U, F-nya kan berarti U pangkat setengah, F aksennya setengah U pangkat min setengah kali U aksen. Ini U-nya, ini U aksennya. Oh, X-nya ketinggalan ya. X. Gitu. Angkanya tidak mengenakan kalau kita cari secara biasa, jadi silahkan gunakan mapelnya ya untuk mencari titik stasionernya. Itu pakai solve nanti didapat. Kita lihat aja hasilnya di sini. Nah, ternyata titik minimumnya adalah 8,66. Maaf, titik stasionernya 8,66, cuma dapat 1 titik. Kemudian kalau pakai uji turunan kedua, ternyata ini memang menjadi titik minimum. Tuh, posisi nilai minimumnya berapa ini? Nilai minimumnya adalah 10,8. Jadi ini kita kembalikan lagi ya. Perhatikan di sini dikembalikan ke dalam bahasa manusia lagi. Jadi koordinat pusat gerhana di titik yang paling utara adalah 8,66 derajat bujur timur dan 116. Saya salah nulis ya. Harusnya 100, harusnya 10,8. Oh.
Enggak, ini betul. 10,8 lintang selatan. Kenapa jadi 116 ya? Bagi yang punya ininya, bagi yang sudah punya modulnya, silahkan dikoreksi ya. Harusnya ini nilai F-nya, 10,8 lintang selatan. Gitu. Mungkin kita lihat juga di dalam bidang ekonomi, mungkin ini kalau sudah udah dapat belum semester ini pengantar matematika keuangan. Semester ini bukan ya? Saya lupa, apa baru semester depan. Ya intinya di dalam kalau di dalam produksi gitu ya, dalam produksi barang ada yang namanya fixed cost dan variable cost. Itu fixed cost itu apa? Jadi nilainya yang selalu tetap, pengeluarannya selalu tetap di setiap waktu. Misalnya ya kalau misalnya sewa kantor gitu ya. Kemudian buat ATK, buat misalnya sewa kendaraan, itu kan biasanya dalam 1 tahun tidak berubah gitu ya. Jadi ini disebutnya sebagai fixed cost. Yang lainnya apa? Misalnya abonemen listrik, abonemen air gitu. Jika yang dipakai segitu-gitu aja sih harusnya tidak berubah gitu ya setiap bulannya. Apalagi yang pasti fix itu kayak internet ya. Kalau sudah pakai paket yang unlimited kan biasanya tiap bulan ya keluarnya segitu-gitu aja. Nah, yang lain yang akan banyak berubah ini disebutnya sebagai variable cost gitu. Variable cost ini akan berubah tergantung dengan banyaknya barang yang diproduksi. Contohnya apa? Misalnya biaya modal gitu, modal bahan baku ya, bahan bakunya seperti apa. Kemudian biaya pekerja jika pekerjanya dibayar per jam misalnya. Dan lain-lain. Nah, total pengeluaran sebuah perusahaan dalam produksi yang disebut dengan total cost ini adalah jumlah dari fixed cost dan variable cost. Gitu. Biasanya dikasih lambangnya CX. Nah, terus kalau kita nanti si perusahaannya itu menjual sekian banyak barang gitu ya, sebut saja sebanyak X buah barang dengan harga PX dari price ya, price of X. Nanti pemasukannya berapa banyak? Pemasukannya nanti adalah X dikalikan PX. Kenapa harganya bergantung pada jumlah barang? Ya, hukum permintaan dan penawarannya nanti kalau misalnya permintaannya lagi rendah tapi produksinya lagi banyak gitu, berarti ya harganya harus diturunin. Atau sebaliknya, pas permintaannya lagi sedikit, pas permintaannya lagi banyak tapi bahan bakunya lagi sedikit, jadi produksinya sedikit, maka harga barang juga harus menyesuaikan, harus dinaikkan gitu harga barangnya. Jadi tergantung jumlah barang yang diproduksi. Nah, pemasukannya adalah RX sama dengan X dikalikan PX. Terus keuntungannya gimana? Ya, keuntungannya berarti PX adalah pemasukan ya, RX ini dari revenue terhadap fungsi X dikurangi dengan cost-nya, total cost-nya. Dikurangi dengan pengeluaran. Ya, contohnya seperti ini, ada fixed cost-nya 7.000 US dollar, kemudian variable cost-nya 100 US dollar per barang. Total cost-nya berarti 7.000 ditambah 100 N ya, dari fixed cost dan variable cost. Terus nanti penjualannya berapa? Penjualannya nanti yang akan terjual kira-kira 100 buah dengan harga jualnya 250. Jadi ini permintaannya ya, permintaannya 100 barang, harganya kira-kira yang sesuai adalah 250. Nah, terus apakah sudah udah selesai ya? Kalau kita cuma punya seperti ini sih ya udah, berarti kita dapat ngitung
berapa keuntungannya gitu ya, dari sini selesai. Oh, tapi ternyata enggak. Kalau misalnya kita buat lebih murah harganya, diturunkan sedikit, setiap diturunkan $5, nanti penjualannya akan nambah 10 unit. Tuh. Nanti jumlahnya gimana? Jadi jumlah yang terjualnya akan seperti ini. Harganya akan seperti ini, 300 dikurangi N/2, pendapatannya begini, nanti keuntungannya begitu, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini ngapain sih? Ini pada dasarnya adalah membahasakan, menerjemahkan bahasa manusianya ke dalam bahasa matematika gitu ya. Ini namanya ya ini yang kita sebut sebagai pemodelan. Jadi nggak cuma langsung kita dapatkan oke, jumlah produksi jumlah keuntungannya sekian gitu ya, tapi ini dilihat sedikit-sedikit. Kalau penjualannya nambah 10, kalau harganya diturunin $5, nanti kejualnya tambah 10 unit. Kalau kayak gitu berarti N-nya berapa, P-nya berapa, R-nya berapa, nanti kita dapat rumus ini. Nah, kalau kita ingin profitnya maksimum, ya keuntungannya maksimum, berarti kita cukup mencari P, fungsi P yang kita dapat di sini, kita cari titik maksimumnya di mana dan nilai maksimumnya berapa. Gitu ya. Nah, ini nanti yang akan menjadi titik maksimumnya adalah jumlah barang yang perlu dijual gitu. Nanti harga jualnya menyesuaikan. Kalau kita sudah dapat N-nya berapa, kita dapat hitung P-nya berapa ya, price-nya, harganya berapa. Kemudian profit-nya juga kita dapat hitung berapa. Kalau P-nya 0, ini yang istilahnya break even point. Jadi impas gitu ya antara keuntungan, antara biaya antara uang yang didapat sama uang yang dikeluarkan. Ini belum ada penyelesaiannya, jadi kita bahas aja ya. Pemodelannya mungkin lebih lanjut nanti akan dibahas oleh Bu Eti atau Bu Ono ya biasanya yang mengajar. Oke, kita punya P-nya adalah yang diketahui. Profit. Profit, oh maaf ya, ini saya kurang konsisten, atasnya X, bawahnya N. 300N dikurangi N²/2 min 7.000 plus 100N. Oke. Oh, saya belum nulis bentuk lebih sederhananya gimana. Jadi min N²/2 300 kurangi 100. Kok negatif semua? Oh enggak ya. Plus 200N min 7.000. Oke. Kita cari, oh ya, apalagi tadi yang diketahui P kecil ya. P kecil kan ini adalah 300 dikurangi N/2. Terus apalagi yang kita punya? Oke, sudah ya. N-nya itu jumlah barang yang terjual. P besar ini adalah keuntungan ya, profit. Terus P kecil ini harga ya. Oke, jadi supaya profitnya maksimum, kita coba cari dulu titik stasionernya ya. Berarti kita cari P aksen, turunkan terhadap N, jadi berapa? Min 2N/2 ditambah 200. Oke. Jadi min N plus 200. P
reaksennya dibuat sama dengan 0, maka min N plus 200 sama dengan 0. Kita dapat N-nya adalah 200. Kita pakai uji turunan kedua. Uji turunan keduanya gimana? Kita cari P double aksen. Ini adalah min 1. Gitu ya. Oke. Jadi ini adalah negatif, maka N ini adalah titik maksimum. Ya. Gitu. Nah, kita dapat titik maksimum, P200-nya berapa? Nilai maksimumnya berapa? Kita substitusikan P200 jadi min 40.000 ya. Dibagi 2 ditambah 40.000 kurangi 7.000. Jadi berapakah ini? Min 20.000 tambah 40.000 kurangi 7.000. Hasilnya adalah 13.000. Gitu. Nah, kalau secara matematis sih selesai ya, tapi tadi yang diinginkan apa? Jadi, agar profit maksimum, terjemahkan dalam bahasa manusia. Profit maksimum sebanyak $13.000. Ini didapat jika apa? Oh, kita belum menghitung harganya ya. Kita perlu hitung P200, P kecil, 300 dikurangi 200 dibagi 2. 300 kurangi 100, nolnya kebanyakan, 200. Jika harga barang adalah $200 dan terjual sebanyak sebanyak 200 pieces gitu ya. Gitu. Nah, ini bahasa matematikanya, ini penerjemahannya ya. Jadi kita artinya apa gitu, P maksimum 13.000 N200. Nah, ini kita tuliskan maknanya apa. Gitu. Oke, mungkin kita lihat beberapa contoh lain, tapi saya tidak akan bahas terlalu banyak ya. Nah, ini permasalahan lain yang kita punya. Jadi kadang pencarian turunan itu tidak hanya dalam nilai maksimum minimum. Ini ada contoh lain, misalnya compound interest. Compound interest itu artinya apa ya? Bunga majemuk. Gitu. Dalam bunga majemuk, ini kan ceritanya kita andaikan ya punya uang $1.000 terus diinvestasikan dengan tingkat bunganya sebanyak I, gitu. Dan jadi bunganya diberikan secara bunga tahunannya sebanyak I%. Terus berarti dalam 3 tahun jumlah uang yang kita punya, yang kita investasikan akan mengikuti fungsi ini. Tuh ya. Nah, kalau kayak gitu tiap tahun dapatnya berapa dong? Artinya tiap tahun dapatnya kita cari aja turunan ini. Gitu ya. Nah, itu yang disebut rate of change, perubahan tingkat suku bunga. Itu soal berikutnya sama ya. Kemudian dosis kemoterapi, contohnya lainnya. Jadi buat yang punya pasangan anak farmasi atau mau coba PDKT nih, silahkan dibantu
tugas-tugasnya anak farmasi dengan menghitung dosis ya, dosis obat ini pakai turunan juga. Ini kayaknya betulan ya. Oh iya betul. Ya ini datanya dari US Oncology. Dosis untuk obat kemoterapi karboplatin katanya bergantung pada beberapa parameter dari obatnya, juga umur, berat badan, dan jenis kelamin pasiennya. Kalau pasiennya perempuan, maka dosis untuk obat yang tadi, karboplatin tadi ya, mengikuti rumus ini. D-nya ini adalah dosisnya dalam miligram. C-nya dikatakan disebut sebagai creatine clearance. Apa ya ini? Saya nggak tahu ini istilah kedokteran. Y-nya adalah umur pasien, kemudian W-nya berat badan pasien. Nah, ada D dan C-nya ya. Jadi kita melihat perubahan dosisnya terhadap creatine clearance-nya. Sepertinya sih ini memang diperlukan dalam perhitungan dosis. Biasanya kalau yang saya tahu dosis paracetamol ya, obat demam, dosis paracetamol itu ditentukan dari berat badannya, berat badan pasien. Biasanya sih yang diperlukan dosis standarnya adalah 10 mg per berat badan gitu. Ya biasanya itu kepake nanti kalau punya anak ya, anaknya sakit demam, ngitung-ngitung dosis paracetamolnya harus disesuaikan 10 mg per kilogram berat badan. Cuma kalau untuk orang dewasa dosisnya harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau dosisnya terlalu banyak buat pasien yang overweight dan ngikutin 10 mg per kilogram berat badan, itu bisa jadi overdosis gitu ya. Bukan overdosis juga sih. Ada di dalam obat itu ada yang namanya farmakologi dan toksikologi. Jadi kadar toksiknya lebih berat gitu ya daripada manfaatnya. Oke, ya di situ perlunya matematika buat ngitung-ngitung dosis. Ya di sini juga kita lihat ada perhitungan perubahan dosis berdasarkan berat badan. Ini contoh lain nih, misalnya contoh berikutnya konsentrasi karbon dioksida di dalam atmosfer. Ini mengikuti model seperti ini dengan T-nya adalah tahun sejak 1957. Jadi kalau T0, T0-nya itu tahun 1957, T1-nya 1958, T2-nya 1959, dan seterusnya. Jadi kalau tahun ini T-nya berapa ya? Silahkan dihitung. Nah, jadi dari sini kita dapat menghitung perubahan konsentrasi, laju perubahan konsentrasi karbon dioksida. Betul enggak katanya akan menurun pada bulan Januari 2009. Artinya apa? Jadi di sini kita mencari kemonotonan dari fungsinya. Kapan fungsinya naik, kapan fungsinya turun. Gitu. Ya kayak gitu ya. Jadi katanya menggunakan kemonotonan fungsinya nanti kita dapat melihat bahwa fungsinya itu turun di bulan Januari 2009. Nah, Januari 2009-nya kita harus ubah dulu ke dalam T-nya. Jadi berapa? Kalau ini kan Januari 1957, 2009 kurangi 1957 sekian tahun gitu ya. Ini Januari ke Januari, oke. Nah, terus nanti sesudah turun sampai Januari, abis itu dia turun terus gitu ya sampai bulan Juli. Nah, di bulan Julinya naik lagi. Jadi melihat cari turunan pertamanya untuk menunjukkan bahwa di tahun Januari 2009 ini turunan pertamanya negatif, tapi kalau di sini turunan pertamanya positif. Gitu. Tapi jangan lupa ya kembalikan ke dalam bahasa manusia. Kalau secara matematis kita lihat kemonotonan fungsinya, kalau di sini melihat
kenaikan atau penurunan konsentrasi karbon dioksida. Gitu. Biasanya sih secara matematisnya nggak terlalu susah ya. Kalaupun repot mencari titik stasioner, biasanya ya kita dapat manfaatkan mapple-nya aja. Oke, ini contoh lain, misalnya suhu badan tikus dalam percobaan di lab. T-nya adalah jam sesudah eksperimennya mulai. Terus pengen tahu seberapa cepat turunnya. 8 jam sesudah eksperimennya dimulai. Berarti di sini mencari T aksen 8. Gitu. Ya, secara matematis kita coba menghitung T aksen 8 berapa, tapi nanti diterjemahkan lagi bahwa itu artinya adalah kecepatan penurunan suhu tubuh dari tikus setelah 8 jam eksperimennya dimulai. Jadi turunan pertama ini, kalau di dalam permasalahan dunia nyata, ini berkaitan dengan laju. Ya. Contoh lain yang maksimum minimum. Oke, kecepatan perubahan populasi. Ya. Aplikasi lain, misalnya perubahan berat badan bayi, gitu ya. Ini ada perubahan berat badannya mengikuti fungsi tertentu. Terus, oke, kecepatan berat badannya naik seperti apa? Mungkin nanti kalau ada yang berminat membahas tentang apa tuh stunting gitu ya, untuk KKL-nya atau untuk skripsi, setahu saya ada ya yang bahasannya tentang stunting. Ya kurang lebih seperti ini juga yang dilakukan. Kecepatan perubahan berat badan bayi dan balita. Oke, ya di sini kita lihat aja ya contoh-contohnya. London Eye, tahu London Eye? London Eye itu ya, kincir. Kincir apa disebut nak biang lala apa? Ya, ini posisi pergerakannya ya, posisi muternya, posisi apa namanya si kereta gantungnya itu dari bawah mau sampai ke atas harus berapa cepat gitu, perubahan kecepatannya berapa. Populasi itu populasi penduduk. Oke, ini ya kalau berminat buat lihat-lihat contoh yang ada di sini ya, ada berbagai contoh di dunia nyata. Tuh katanya diminta pakai WHO data untuk hitung-hitung perubahan quotient dari sesuatu. Mama, gimana sih passwordnya? Mungkin lebih lanjut nanti kalau yang mau baca-baca buku ini boleh ya, nanti akan saya simpan di e-kuliah mungkin jika tertarik melihat. Ini contohnya lagi ya, jalur panah ini apa kalau pekan olahraga itu ya di PON maupun Asian Games atau SEA Games atau Olimpiade, biasanya kan ada yang nyalain api itu dengan berbagai cara. Kalau di sini tahun 1992, hampir 30 tahun yang lalu ya, ini pakai dinyalain apinya itu, obor raksasanya itu dinyalain pakai panah. Jadi ditembakin pakai panah yang ada apinya. Di sini kalau jalurnya asal-asalan ya bisa-bisa malahan nggak nyampe gitu ya. Jadi bagaimana menempatkan bagaimana menempatkan platform tempat si pemanahnya itu berdiri biar bisa nyampe ke obornya. Nanti kalau terlalu jauh malahan nggak bisa nyala gitu ya, tapi kalau terlalu dekat kan nggak seru juga gitu. Nah, ini
maksimumnya berapa sih? Jarak maksimumnya. Ya, nanti tentu ini berperan dalam merancang posisi platform tempat si atletnya berdiri. Ya. Ini aplikasinya kemana-mana memang tadi yang solar eclipse ya sudah dibahas. Suhu tubuh saat sakit dan lain-lain. Oke, jadi di sini mungkin saya lebih banyak memperlihatkan aplikasi pencarian nilai maksimum minimum dan turunannya seperti apa aja di dalam masalah dunia nyata. Tentunya nanti pada bisa melihat sendiri ya sesudah misalnya mengikuti KKL atau mengikuti membuat tugas akhir, mungkin permasalahan yang akan dihadapi akan lebih bermacam-macam lagi. Ya mudah-mudahan sih ini jadi bisa membayangkan, oh ternyata matematika itu nggak sekedar gambar grafik gitu ya, kayak yang lakukan minggu kemarin. Oke, jadi pada dasarnya untuk menyelesaikan permasalahan dunia nyata, kita harus umumnya sih kita perlu menggambarkan dulu grafiknya seperti apa. Kenapa? Karena kayak gini, ini juga ternyata saya terlewat ya melihat di nilai X-nya 12,5. Tuh, ini harusnya dicek di batas kanannya. Karena kalau dari grafik sih kayaknya cukup rendah, mungkin lebih rendah dari titik minimum yang di sini. Nah, kalau pakai grafiknya kita jadi bisa membayangkan kapan naiknya, kapan turunnya, kapan maksimum, kapan minimum. Mungkin kecekungan nggak terlalu berperan ya dalam masalah dunia nyata, tapi monotonan ini dapat bermakna gitu. Ya, seperti tadi sudah kita bahas. Nah, menghilangkan %. Ya, jadi pada dasarnya sih kita melihat ini fungsi-fungsinya udah ada. Ya, nanti tuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, biar kita bisa menerjemahkan masalah yang kita punya ke dalam bahasa matematika, khususnya bagian yang ditanyakannya itu apa. Ya, jadi jika kita punya fungsi seperti ini, kita punya CP. CP itu apa? CP itu adalah biaya untuk menghilangkan polusi sebanyak P% gitu. Solusi nanti grafiknya kayak gimana? Mungkin nggak kalau kita mau membersihkan polusinya sampai 100%. Nah, coba ini mungkin bisa dilihatnya pakai grafiknya. Ya. Menggunakan grafiknya, tentu menggambarkan grafiknya gimana? Kita cari kemonotonannya, kita cari kecekungan, kita cari titik maksimum minimumnya. Kemudian ini tadi ya suhunya di bulan Januari dalam derajat Fahrenheit seperti ini. Waktunya tapi hati-hati di sini 0 sampai 24. Jadi hanya dalam 1 hari penuh gitu ya. Dari tengah malam ke tengah malam lagi. Suhu terpanasnya jam berapa? Grafik perubahan suhunya seperti apa? Jadi digambarkan dulu ya supaya mendapatkan nilai maksimum minimum. Oke. Terus apa ini? Ada operasi sesar sejak tahun 1990 ada sebanyak N bayi gitu yang dilahirkan menggunakan operasi sesar. X-nya adalah jumlah tahun setelah 1990. Jadi kalau X1-nya 1991, X2 X sama dengan 2, 1992 dan seterusnya. Ya. Sekarang 2021 berarti X-nya berapa? 31 ya. Oke. Coba silakan cari titik maksimum dan minimum kapan bayi yang dilahirkan pakai operasi sesarnya paling banyak gitu ya, tahun berapa, paling sedikit di tahun berapa. Titik beloknya artinya apa ya? Silakan dipikirkan. Grafiknya tolong disketsakan. Nah, oh ya, ini poin B-nya tolong diabaikan ya. Limit populasi untuk T menuju hingga ini diabaikan. Ini cukup digambarkan aja grafiknya seperti apa. Nanti semakin grafiknya
ke arah kanan nanti menuju ke nilai berapa? Apakah tetap naik turun gitu atau stagnan ke nilai tertentu? Kemudian jumlah populasi maksimumnya berapa di dalam kota? Gitu. Jadi kalau untuk videonya silahkan kerjakan nomor 3 ya. Untuk soal latihannya satu aja deh. Yang nomor berapa? Nomor 2 aja ya. Oke, nggak banyak. Saya tulis aja ya untuk tugas video. Maaf. Untuk latihan ini nomor 2, untuk video yang nomor 3. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kembali saya ingatkan yang tadi mengumpulkan latihannya banyak bolongnya ya. Perhatikan bahwa kehadiran dihitung dari pengumpulan latihan sesuai kesepakatan. Kemudian syarat untuk ikut ujian harus hadir 8 kali ya. Jadi yang kehadirannya kurang dari itu silahkan kontak saya atau kontak aslabnya masing-masing. Apakah boleh menyusulkan tugasnya mungkin dengan konsekuensi tertentu. Gitu ya. Khususnya yang tadi sudah saya sebutkan di awal ya orang-orangnya. Begitu, mungkin saya serahkan kembali kepada para aslab jika akan melakukan pembahasan lebih lanjut. Ya. Saya stop screen sharing-nya.